Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian duha kali ini kita akan mengecek surat Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kira-kira terjemahan ayat ini adalah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illa huwal Ghorizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Fokus dari ayat ini yang akan kita bahas adalah kalimah ulul ilmi qa'iman bil qisti, yaitu orang berilmu yang menegakkan keadilan. Di dalam ayat ini disejajarkan dengan malaikat, yakni makhluk yang senantiasa memuji dan menyatakan, bertahlil, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, orang yang berilmu yang menegakkan keadilan adalah orang yang punya ilmu. Orang yang berilmu boleh dikatakan adalah ilmuwan, namun bil qisti, adil. Nah, adil di sini artinya selalu menyebut dan berzikir kepada Allah, selalu menghadirkan peran Allah dalam setiap tindak tanduknya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Kita bisa melihat kebalikannya. Ketika ilmuwan itu tidak menyadari bahwa ilmunya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa penelitiannya dan penemuannya, inventionnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmuwan tersebut hanya mengklaim bahwa temuannya semata-mata hasil dari risetnya atau hasil dari temuannya, dari penelitiannya. Padahal sebetulnya ketika ilmuwan menemukan atau melakukan temuan-temuan, melakukan penelitian sampai menemukan ilmu baru atau teori baru, maka pada dasarnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menghadirkan secara terus-menerus peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan risetnya. Inilah prinsip yang mendasari paradigma wahyu memandu ilmu yang tidak ditemukan di universitas lain. Oleh karena itu, kita perlu mengecek sandaran historisnya ada di mana. Di dalam bukunya Howard Turner yang berjudul Science in Medieval Islam, yang dapat kita lihat, di buku ini ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Ahmad Batuti. Ahmad Batuti ini seorang ilmuwan muslim abad ke-8 yang berasal dari Maroko.
beliau membuat astrolabel. Astrolabel itu adalah suatu komputer sederhana pada masa itu yang bisa mendeteksi astronomi, peristiwa-peristiwa alam maupun kalkulasi perhitungan-perhitungan sederhana pada masa itu, misalnya kalender. Nah, Muhammad bin Ahmad al-Batuti pada saat membuat astrolabel, di belakangnya, di belakang astrolabel itu ada pernyataan, "Praise to God, the maker of this astrolabel is the servant of his Lord, Muhammad bin Ahmad al-Batuti. May God pardon him and all Muslim." Artinya kira-kira Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalimat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. The maker of this astrolabel, pembuat astrolabel ini adalah servant of his Lord, pelayan Allah atau hamba Allah, Muhammad bin Ahmad al-Batuti. May God pardon him. Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni dosa-dosa semua kaum muslimin. Jadi dalam karya ilmiah atau teknologi yang diciptakan oleh kaum ilmuwan muslim, senantiasa di situ dinyatakan secara tersurat terima kasih kita para ilmuwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan semata-mata tempelan, tetapi betul-betul menjadi eksis, menjadi hal yang esensial dalam setiap gerak-gerik langkah para ilmuwan. Itu historisnya. Nah, bagaimana penerapan di kampus kita atau di lingkungan kampus semestinya? Misalnya bisa saja hal yang demikian itu kemudian dijadikan semacam prasyarat, dijadikan semacam ketentuan bahwa misalnya dalam struktur penulisan skripsi, tesis maupun disertasi, minimal di bagian kata pengantar dinyatakan dengan tegas bahwa karya ini dipersembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam, dan semata-mata terima kasih yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya tradisi ini sudah diterapkan di kampus kita, tetapi belum dinyatakan dalam pedoman. Saya kira tidak ada salahnya jika pedoman penulisan skripsi kita, disertasi kita atau tesis kita menyatakan dengan tersurat bahwa secara etiket, ada etika. Jadi etiketnya, adabnya, semua penelitian di UIN ini senantiasa menyertakan peran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya al-haqqu birabbikum, semua kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.